Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wassohbi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa qtam lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita seperti biasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari Jumat ini kita berjumpa kembali dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan alhamdulillah kita sudah memasuki puasa hampir menuju ke 10 hari yang terakhir. Jadi insya Allah dalam waktu 1-2 hari ke depan kita sudah memasuki 10 hari terakhir, dan artinya puasa kita sudah di puasa yang penghujung untuk menuju ke kondisi Lebaran 1 Syawal 1445 Hijriah. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat Naura, dimanapun Anda berada, Iki Live Jumat Berkah bersama meraih pahala. Pada kali ini kami jumpa lagi dengan sahabat-sahabat semuanya, sahabat-sahabat Iki Live. Mohon maaf kemarin hari Jumat kami tidak bisa melakukan siaran langsung di Iki Live karena ada uzur antara kami berdua, sehingga kami kemudian menggantikannya pada hari ini. Insya Allah untuk jadwal Jumat depan, Jumat Berkah di Jumat depan, kira-kira tanggal 1, kira-kira di tanggal 5 April, 5 April, insya Allah kita akan melakukannya dalam versi yang berbeda. Kita akan mengganti formatnya menggunakan format Zoom, sehingga kita bisa lebih interaktif dan bisa menampilkan materinya secara langsung kepada para peserta. Kemudian pada hari ini topik yang kita bawakan adalah topik yang kemarin kita sempat siarkan melalui medsos maupun WA, yaitu redefining happiness. Bagaimana kita memposisikan kembali, meredefinisi kebahagiaan. Dan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kebahagiaan? Karena banyak orang yang tidak pernah tahu dan tidak merasa tentang sebuah kebahagiaan, dan kebahagiaan itu adalah sebuah keadaan atau perasaan di mana kita itu merasa senang, tentram, damai dari segala kondisi yang bebas dari segala kondisi yang menyusahkan kita. Dan orang-orang yang berbahagia itu bisa disebabkan karena beberapa hal, dan salah satu yang membuat mereka berbahagia itu karena kondisi internal dan eksternal. Kalau internal biasanya mereka dianugerahi oleh pasangan yang baik, ya, pasangan yang baik, pasangan yang beriman, kemudian dianugerahi juga oleh anak-anak yang soleh dan soleha dengan kondisi ekonomi yang berkecukupan, dengan pekerjaan yang mapan, dan itulah salah satu kebahagiaan. Dan salah satu faktor yang membuat kita bahagia adalah rasa bersyukur yang harus kita tonjolkan dalam kehidupan kita, karena semakin kita bersyukur maka kebahagiaan itu akan semakin cepat muncul dan timbul dalam diri kita masing-masing. Tapi seperti apa detailnya, mari kita saksikan dan kita dengarkan pemaparan dari Pak Suyitno agar kita bisa mengetahui secara detail redefining tentang happiness. Untuk itu mari kita luangkan waktu 1 jam ke depan untuk kita bisa bersama-sama duduk di hari Jumat yang berkah ini dalam kondisi kita semua kondisinya sedang libur hari besar gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita dengarkan pemaparan dari Pak Suyitno. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Suyitno. Oke, Abi, terima kasih. Suara saya sudah bisa didengar dengan jelas? Ya, sudah Pak. Oh ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki Live yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini hari Jumat, ya, kita bisa bertemu kembali dalam acara yang memang biasa dilakukan, yaitu Jumat Berkah. Kali ini judulnya adalah tadi sudah saya sampaikan, tetapi mungkin inilah rethinking for happiness. Itu sebetulnya bagaimana berpikir kembali tentang
kebahagiaan begitu. Ya, saya kira semua orang ini sudah merasakannya. Jadi terutama kalau kita ini pernah menderita gitu ya, itu bisa merasakan kebahagiaan. Tetapi mungkin sebagian orang itu tidak bisa merasakan kebahagiaan karena sejak kecil memang hidupnya bahagia, jadi tidak bisa merasakan gitu. Jadi orang yang merasakan kebahagiaan tentu orang yang pernah menderita gitu. Baik ya, sebelum masuk ke materi pokok seperti biasa saya akan menyampaikan beberapa kalimat bijak yang mungkin bisa menginspirasi kita ya, karena kalimat-kalimat bijak kemudian kata-kata mutiara ini itu memang sengaja saya tampilkan pada saat-saat mau IG Live ini karena ini bisa memberikan apa ya, tambahan ya, wawasan, mungkin bisa menginspirasi di dalam kita mengarungi kehidupan dan mengarungi atau memecahkan masalah atau menghadapi masalah gitu. Yang pertama, kritik itu menjadi tindakan yang elegan jika disampaikan dengan cara yang santun, tidak emosional, dan disertai alternatif solusinya. Ya, jadi pada hakikatnya tidak ada orang yang senang dikritik, itu tidak ada. Ya, tetapi kita perlu memberikan kritik dalam artian kita membangun ya, konstruktif gitu, tetapi dengan cara cara yang santun, kemudian tidak emosional dan disertai solusi. Jadi kalau kita ini tidak setuju atau mau memberikan kritik, menganggap orang lain salah, itu sebetulnya kita harus siap-siap ya, yang benar itu seperti apa. Kalau yang dilakukan orang itu salah, yang benar itu seperti apa. Jangan hanya bisa maido tetapi tidak bisa memberikan alternatif solusinya ya. Jadi kritik yang disampaikan dengan cara yang santun, tidak emosional, disertai dengan alternatif solusinya, itu menjadi sangat elegan gitu. Yang kedua, kita dikatakan mati rasa sebelum mati. Jadi ada mati rasa sebelum kita mati yang sesungguhnya, jika kita ini yang pertama sudah tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah tidak punya malu ya, jadi rasa malu kita sudah hilang, itu namanya mati rasa. Kemudian yang ketiga, sudah tidak mempan diberikan nasihat ya, jadi nasihat dari siapapun sudah tidak digubris gitu. Keempat, sudah tidak takut dosa ya, jadi berbuat sesuatu yang sebetulnya merupakan perbuatan jelek, dosa besar, dia sudah tidak takut lagi. Kemudian yang kelima, sudah tidak berpikir tentang akhirat ya. Jadi ada 5 ya yang dikatakan kita ini mati rasa sebelum mati yang sesungguhnya. Jadi tidak bisa membedakan antara yang baik dan buruk, sudah tidak punya rasa malu, tidak mempan dinasihati, sudah tidak takut dosa, dan sudah tidak berpikir tentang akhirat. Kalimat bijak yang ketiga, rencana Allah itu ya untuk diri kita itu pasti lebih baik daripada rencana kita sendiri. Jika yang terjadi, yang kita rasakan sebagai penderitaan, ya, itu artinya kita belum mengetahui hikmahnya di balik penderitaan itu. Ya, jadi rencana Allah untuk diri kita ini pasti ya lebih baik daripada rencana kita. Dan jika kita ini merasakan sesuatu penderitaan, apa yang terjadi pada saat ini, sebetulnya kita ini belum ya mengetahui hikmahnya di balik penderitaan itu. Gitu. Jadi pasti ada hikmahnya, dan rencana Allah itu pasti lebih baik daripada rencana kita. Kemudian yang keempat,
kita seringkali tidak menghargai dan tidak mensyukuri apa yang kita miliki, ya, dan baru menyesal ketika yang kita miliki itu tiada. Jadi pada saat kita ini memiliki sesuatu gitu, mungkin kita lupa bersyukur dan mungkin tidak menghargai gitu ya. Tetapi begitu yang kita miliki itu hilang, baru kita menyesal bahwa sesuatu yang pernah kita miliki itu harusnya kita syukuri dan kita hargai. Gitu. Kemudian berikutnya, revolusi besar yang terjadi pada diri kita adalah ketika mindset kita ini berubah dari yang cenderung berpikir negatif menjadi cenderung berpikir positif. Jadi revolusi besar yang terjadi pada diri kita itu manakala mindset kita ini berubah, ya, dari yang biasanya cenderung berpikir negatif itu menjadi berpikir positif. Itu namanya revolusi besar yang terjadi pada diri kita. Kemudian yang terakhir, membiarkan dan menyetujui perbuatan mungkar adalah ciri khas orang yang kolbunya error. Jadi salah satu ciri kalau orang itu kolbunya error itu adalah membiarkan, ya, menyetujui bahkan mendukung perbuatan mungkar, ya, itu namanya atau merupakan ciri khas, ya, dari orang yang kolbunya error. Baik, itu kata-kata bijak atau kalimat bijak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada kita untuk menjalani mengarungi hidup ke depan. Baik, kita masuk ke masalah rethinking for happiness. Jadi bagaimana kita mencoba untuk berpikir kembali tentang hal-hal atau fenomena yang banyak dikatakan bahwa itu sebetulnya menjadi penyebab tidak bahagia. Nah, sehingga orang itu akan menjauhi. Nah, baik, kita coba aja uraikan. Yang pertama, maksud dan tujuan materi ini adalah memberikan makna kebahagiaan itu apa. Kemudian faktor apa saja yang membuat kita bahagia. Kemudian memikir ulang, lah ini yang namanya rethinking, itu memikir ulang ungkapan tentang kebahagiaan. Nah, nanti akan saya sampaikan beberapa fenomena ungkapan yang sebetulnya tidak seluruhnya betul harus dituruti seperti itu, justru malah kalau kita ini berpikir ulang, ya, dengan berpikir yang jernih dan berpikir yang positif, maka hal-hal itu sebetulnya yang harus justru kita kejar, gitu. Harus kita miliki, maksud saya begitu. Bagaimana menata hati, ya, kemudian pikiran, sikap, dan perilaku dalam menghadapi atau menggapai kebahagiaan. Itu kira-kira maksud dari materi ini, ya. Sekarang yang pertama kita mau mencari apa makna dari kebahagiaan itu, ya. Banyak, ya, para pakar yang memberikan makna dan arti tentang kebahagiaan ini, ya. Mereka akan memberikan, ya, makna dan arti dari berbagai sudut pandang, sehingga wajar kalau banyak sekali variasinya. Jadi masing-masing orang itu berbeda di dalam memberikan makna kebahagiaan itu, ya, karena memang banyak sekali maknanya, tinggal kita ini melihatnya dari sudut pandang yang mana, gitu, ya. Kemudian kita tidak perlu heran, ya, tidak perlu diperdebatkan, gitu, karena ilmu atau pemahaman terkait dengan hal-hal seperti ini yang sifatnya sosial dan tidak bukan ilmu pasti, itu memang banyak variasinya dan kita tidak perlu heran dan tidak perlu mempermasalahkan, gitu. Jadi karena masing-masing orang memiliki sudut pandang sendiri-sendiri. Ya, cuma kalau dari saya, versi saya yang saya maksud dengan kebahagiaan itu
ini. Yang pertama itu pemahaman bahwa bahagia, senang, gembira itu sebetulnya ya atau prinsipnya relatif sama. Jadi agak sulit sebetulnya membedakan antara bahagia, senang dan gembira itu mirip-mirip ya. Karena itu hampir semuanya terkait dengan perasaan kita gitu, hati kita, pikiran kita gitu. Jadi hampir semuanya sama gitu ya. Dan saya memang tidak begitu membedakan. Jadi ya orang ada yang hidupnya senang, ya itu juga orang senang gitu. Orang yang hidupnya bahagia berarti ya bahagia. Orang yang hidupnya selalu gembira ya bahagia juga itu gitu. Jadi tidak terlalu prinsip ada perbedaannya. Kemudian kebahagiaan sejati adalah satu kondisi secara lahir maupun batin di mana kita merasakan situasi atau kondisi yang tentram, damai, puas, ya, terus kemudian aman. Nah, yang penting lagi penuh rasa syukur dan akan terpancar ya pada wajah kita, ya, senyum kita, ya. Jadi kebahagiaan itu mungkin bisa terpancar di dua ekspresi wajah kita, yaitu di senyuman kita, atau mungkin justru sebaliknya menangis ya. Jadi menangis bahagia, tersenyum bahagia gitu ya. Itu bisa terjadi ya karena kita merasakan satu kebahagiaan ya. Jadi rasa tentram, damai, puas, aman dan penuh rasa syukur di dalam hati kita, itulah yang namanya rasa bahagia. Kemudian beberapa ya kategori kebahagiaan itu ya, ada yang namanya kebahagiaan semu ya. Semu berarti ya tidak sejati gitu ya. Ada kebahagiaan yang sejati artinya memang betul-betul bahagia, tetapi ada kebahagiaan semu yang palsu gitu ya. Kemudian ada kebahagiaan sesaat ya. Jadi sesaat itu senang gitu, tetapi habis itu hilang gitu. Tetapi ada kebahagiaan yang relatif lama gitu ya. Kemudian ada kebahagiaan yang tidak diridhoi Allah, tetapi ada kebahagiaan, nah ini yang kita cari adalah kebahagiaan yang diridhoi oleh Allah. Ya, apa? Ada kebahagiaan yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi tadi kan saya katakan bahwa bahagia, senang, gembira itu relatif sama gitu ya. Banyak orang yang senang atau gembira atau bahagia itu tidak diridhoi oleh Allah ya. Umpamanya saja kalau kita pergi ke nightclub kemudian bersenang-senang dengan wanita, minum-minum, itu kan dirasakan, orang itu merasakan satu kebahagiaan, tetapi itu adalah bahagia yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah tentu kebahagiaan yang diridhoi oleh Allah adalah kebahagiaan yang memang kita melakukan sesuatu yang halal dan lain sebagainya, yang memang tidak dilarang atau mengikuti ya norma-norma agama kita. Kemudian beberapa faktor yang dapat mendukung kebahagiaan gitu ya. Jadi ada banyak faktor, tetapi mungkin masing-masing orang juga memberikan faktor-faktor ini juga berbeda-beda gitu. Ada yang orang itu ya bahagia itu hanya diberikan faktor 3 saja ya. Kemudian ada yang 5, ada yang banyak dan seterusnya. Artinya berbeda-beda. Tetapi mungkin apa yang saya sampaikan ini mungkin agak sudah cukup mencakup faktor-faktor yang dapat mendukung kebahagiaan. Apa saja itu? Yang pertama, orang itu bisa bahagia kalau kita ini memiliki rasa syukur ya. Jadi rasa syukur kepada Allah ya, bahwa apa yang kita miliki, apa yang diberikan oleh Allah, apa saja gitu, baik itu dirasakan sebagai satu hal yang membuat kita sakit secara fisik, secara hati, tetapi kalau itu memang datangnya dari Allah, kita ini bersyukur, itu bisa berubah jadi bahagia ya. Saya kasih contoh momen saja, dikasih sakit gitu ya,
ya sakit umpamanya saja, itu kan sesuatu yang membuat kita ini sebenarnya menderita. Tapi orang akan bisa merasakan kebahagiaan kalau kita ini bisa bersyukur, kemudian bisa mengambil hikmah arti daripada sakit itu sendiri, sehingga sakit ini tidak malah membuat kita tambah parah, tetapi dengan perasaan yang bahagia mungkin penyakit itu akan segera hilang. Kemudian semua ya perbuatan-perbuatan yang halal. Jadi kalau kita ini kepingin bahagia, memang ya segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah kegiatan yang halal. Artinya tidak menabrak norma-norma agama dan itu tidak dilarang gitu. Sehingga kita ini dalam melaksanakan itu hati kita ini tenang, tentram gitu ya. Tidak, kalau kita ini mengerjakan sesuatu yang tidak halal atau yang haram, itu pasti hati kita tidak tenang, ya khawatir dan lain sebagainya ya. Bahkan memang betul-betul nanti tidak bahagia karena perbuatannya itu akan mendapatkan sanksi atau apa begitu ya. Kemudian yang ketiga ini tercukupinya kebutuhan ya. Jadi orang yang bahagia itu kalau kebutuhannya itu tercukupi lah. Kebutuhan itu kan juga relatif gitu, tetapi intinya itu bisa tercukupi, bukan keinginannya. Kalau keinginan itu luar biasa gitu ya, tapi kalau kebutuhan itu bisa saja, umpamanya saja ada orang yang ekonominya pas-pasan ya, butuhnya makan, kemudian biaya sekolah dan lain-lain tercukupi, ini sudah luar biasa. Tetapi mungkin untuk bisa bahagia bagi orang yang levelnya agak tinggi, kebutuhannya kan mesti ya harus punya mobil dan lain sebagainya. Tetapi itu merupakan kebutuhan ya, kebutuhan pokok, bukan keinginan ya, bukan keinginan. Jadi kebutuhan. Kemudian kita ini sederhana, artinya sederhana itu tidak memaksakan untuk untuk berbuat sesuatu atau memiliki sesuatu yang melebihi kemampuan kita gitu ya. Jadi kalau kita ini sederhananya orang tidak punya dengan sederhananya orang yang kaya, itu tentu berbeda. Tetapi di sini maksudnya yang dimaksud sederhana itu adalah tidak berlebihan, bahkan ya pas standar, kalau bisa malah di bawah standarnya masing-masing dari diri kita. Kemudian tidak gengsi ya. Jadi gengsi itu yang membuat kita tidak bahagia gitu ya. Jadi kalau orang itu banyak gengsi ya, itu akan sangat menderita gitu. Jadi sebagai contoh umpamanya saja yang real gitu ya, yang real ini yang saya alami sendiri begitu ya. Ya kalau saya pada waktu dulu masih bekerja menjabat itu ya kan dikasih mobil fasilitas itu seringkali saya kalau pulang dari Surabaya ke Malang itu tidak menggunakan mobil fasilitas itu, walaupun itu diizinkan gitu ya, tapi saya kadang-kadang naik bis, kemudian naik dari terminal ke rumah itu naik lin gitu, waktu itu belum ada ojek gitu. Nah itu saya berpikir bahwa kalau orang lain mungkin gengsi gitu ya, tetapi saya berpikirnya bahwa orang yang sederhana itu sebetulnya tidak turun derajatnya gitu loh. Tetapi orang yang terlalu gengsi, kadang-kadang orang justru malah mengatakan berlebih-lebihan gitu ya. Jadi kalau sekarang apalagi ya, yang namanya naik ojek, naik ini, saya sudah terbiasa gitu. Artinya saya tidak memaksakan harus makan atau di restoran atau apa, tidak ya. Sekarang di pinggir jalan itu sudah biasa. Saya dulu pada waktu masih dinas itu dengan sopir saya juga seringkali kalau makan di pinggir jalan, di ini yang sederhana. Jadi tidak gengsi itu mendukung ya, jadi faktor yang bisa mendukung kebahagiaan kita. Kemudian ya tentu ini sabar ya. Sabar itu adalah menerima atau tidak memberikan reaksi negatif terhadap
apa yang terjadi pada diri kita ini namanya sabar, termasuk tawakal itu hampir mirip-mirip ya. Kalau pasrah ini adalah yang akan datang. Jadi kita betul-betul menyerahkan. Mungkin dari ukuran kita, ya saya sendiri juga ini jadi untuk pasrah itu juga masih dalam proses untuk karena tidak gampang. Orang pasrah itu tidak gampang gitu. Jadi kalau kondisinya ada kesulitan dan lain sebagainya itu kadang-kadang kan kita berpikir bagaimana nanti ya gitu. Nah, kalau kita ini bisa pasrah 100% ya. Yang penting ini kan kita ini kan disuruh upaya ya. Jadi semua kita ini dikasih ya bisa berjalan, bisa berpikir, bisa berusaha itu kan disuruh untuk berusaha. Tetapi juga diminta untuk pasrah karena segala sesuatu ternyata Allah yang mengendalikan atau yang menentukan gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah supaya kita ini bahagia itu mudah untuk meminta maaf dan memaafkan. Jadi kita ini kan seringkali ada tadi itu apalagi kalau gengsinya tinggi itu untuk minta maaf itu juga susah. Padahal kalau kita ini tidak segera minta maaf, itu sesuatu kesalahan yang ada di dalam diri kita akan mengganggu. Jadi akan terus-menerus di dalam hati kita. Ya, tetapi kita gengsi gitu, tidak mau minta maaf. Atau mungkin tidak mau memberikan maaf. Ini tambah menderita lagi karena kita ini orang lain itu seringkali tanda kutip itu kita menganggap salah gitu loh. Nah, kalau kita ini tidak memaafkan gitu atau orang betul-betul berbuat salah, ya kita dendam, kita simpan saja, saya tidak akan memaafkan sampai mati pun tidak akan saya maafkan. Loh, itu terus-menerus akan kita ingat, kita nggak bisa lupa dengan orang yang tidak kita beri maaf gitu. Ya, berbeda kalau kita ini ada orang berbuat salah kita maafkan, itu seringkali sering lupa gitu. Pada orang itu artinya sudah lupa ya. Tetapi kalau kita ini tidak memaafkan, itu akan terus ingat terus. Justru yang menderita itu kita. Orangnya mungkin sudah masa bodoh ya. Kalau saya minta maaf tidak diterima ya sudah. Pokoknya yang penting saya sudah minta maaf. Tetapi kita yang tidak memaafkan itu akan terus-menerus menderita. Begitu tahu orang itu, wah, gigi ini kerut-kerut gitu ya. Sehingga selalu ingat terus ya, dan dendam ya. Kemudian kalau itu tidak bisa dikelola dengan baik, mungkin kita akan melakukan hal-hal yang di luar nalar kita, membalas dendam dan lain sebagainya ya. Jadi membuat kita ini tidak bahagia. Oleh karena itu faktor yang mendukung kita harus mudah meminta maaf dan juga harus mudah memaafkan. Kemudian yang berikutnya adalah yang bisa membahagiakan itu kalau kita ini bisa memberi atau perilaku atau melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Betapa senangnya kalau kita ini bisa memberi orang gitu, bisa membantu orang lain gitu. Itu sangat membahagiakan diri kita. Ya, kemudian yang terakhir dari saya untuk faktor-faktor ini, ya tentu kita harus banyak mendekat kepada Allah, ya itu tentu akan selalu mendapatkan bimbingan, perlindungan ya, sehingga hidup kita bisa bahagia. Kira-kira itu faktor-faktor atau beberapa faktor yang dapat mendukung kebahagiaan itu. Tetapi mungkin masih banyak juga gitu loh. Jadi orang lain mungkin sudut pandangnya lain akan menambah kasanah ini. Jadi sekali lagi tidak perlu dipermasalahkan karena masing-masing orang punya sudut pandang sendiri-sendiri. Justru kalau berbeda-beda, orang ini kok gini, orang gini, itu kalau kita rangkum justru malah kita akan kaya tentang makna dari kebahagiaan itu. Kemudian berpikir ulang tentang ungkapan kebahagiaan. Ini maksudnya begini, banyak ya ungkapan-ungkapan yang sering kita dengar, yang mungkin ada baiknya kalau kita ini pikirkan kembali agar ungkapan-ungkapan itu memberikan motivasi untuk kita menggapai kebahagiaan dan bukan sebaliknya. Ya,
berikut ini ungkapan-ungkapan tersebut ya. Ya ini yang saya maksud rethinking itu ini gitu ya. Jadi banyak orang mengatakan memang ya bahwa harta kekayaan itu tidak atau belum tentu bisa membuat kita bahagia. Nah, kalau kita ini berpikirnya cenderung untuk kalau gitu tidak usahlah cari kekayaan gitu. Untuk apa? Atau kekayaan tidak atau belum tentu bisa membuat kita bahagia. Nah ini yang perlu kita pikirkan kembali gitu. Banyak orang memberikan semacam nasihat itu seperti itu. Sudahlah, nggak usah lah. Kita nggak usah mikir harta, nggak mikir kekayaan, itu toh tidak akan membawa kita bahagia, malah membuat kita menderita, umpamanya saja begitu. Nah, ini akan menurunkan gitu ya, akan menurunkan semangat kita untuk kita dalam tanda kutip itu mencari harta kekayaan, karena harta kekayaan ini nanti sangat berpeluang untuk kita bisa berbuat baik gitu loh ya. Jadi penjelasannya, orang yang baik dan berpotensi untuk berbuat yang bermanfaat bagi orang lain itu adalah orang yang memiliki kekayaan. Beberapa waktu yang lalu sudah kita sampaikan ya, kekayaan yang dimaksud itu apa? Kekayaan kekayaan ilmu, ya kekayaan hati, sehat, dan kemudian baru kaya harta. Tetapi seringkali orang memaknai kekayaan itu adalah kekayaan harta, sehingga ini dibikin nakut-nakuti begitu ya. Oh, tidak usah lah, kekayaan tidak usah dikejar gitu. Itu urusan dunia gitu ya. Itu nanti melupakan akhirat gitu ya. Seringkali seperti itu gitu ya. Nah, masalah yang harus kita pikirkan ulang adalah bagaimana cara mendapatkan dan menggunakan kekayaan itu ya. Jadi sebetulnya kalau kita ini kepingin berpeluang untuk bermanfaat bagi orang banyak gitu ya, itu ya harus memiliki kekayaan ya. Dan masalah yang perlu kita pikirkan kembali itu kan begini, kita ingin mendapatkan kekayaan. Nah itu bagaimana caranya gitu. Jadi asal muasal kekayaan itu didapat itu dari mana? Ya, tentu dengan cara yang baik, cara yang halal. Kemudian baik itu kekayaan berupa ilmu, ya kekayaan harta itu digunakan ya untuk kemaslahatan umat atau untuk kebaikan atau untuk kebajikan gitu. Nah ini mungkin yang perlu kita pikirkan, bahwa kita ini sebetulnya perlu kaya, itu perlu ya. Cuma sekarang yang perlu kita pikirkan kembali, bagaimana kita mencari kekayaan itu, caranya bagaimana dengan cara yang halal dan kita gunakan ya. Jadi kalau umpamanya saja kita ini mau berpikir tentang memanfaatkan kekayaan atau harta kita, itu sebetulnya sangat ini, umpamanya saja orang itu memiliki kekayaan yang banyak ya, rumahnya banyak, perusahaannya banyak, itu sebetulnya kan bisa banyak berbuat kepada orang lain tanpa harus terasa kita ini terkurangi gitu ya. Tapi karena kita ini kadang-kadang serakahnya tinggi ya, semakin banyak hartanya kita ini semakin pelit gitu ya, seolah harta ini kan saya berusaha, kamu itu tidak mau kerja itu apa, makanya saya ini sudah kerja keras seperti ini, untuk apa dikasihkan harta ini, wah ini akan saya kumpulkan. Nah kalau kita ini mau berpikir ulang ya, rethinking ya tentang kebahagiaan, maka kita tidak berpikir seperti itu. Jadi apa yang kita miliki itu kita gunakan untuk berbuat baik kepada orang lain gitu ya. Jadi saya kemarin mendengarkan ceramah dari Ustadz ya di masjid itu, bahwa kalau kita ini memberikan membuat kenyang ya orang yang kelaparan, satu orang saja, itu ibaratnya kita ini sudah ngalah-ngalahi berbuat umroh, naik haji gitu ya. Saya mendengarkan ya betapa itu kan untuk memberikan satu gambaran betapa kita ini kalau berbuat baik sama orang itu manfaatnya atau pahalanya atau penghargaan dari Allah ini sungguh
luar biasa gitu. Jadi kalau kita ini bisa berkesempatan untuk kaya, itu kita akan banyak ya yang bisa kita lakukan. Kemudian kita coba, kalau kita ini bandingkan, kalau kita ini tidak punya kekayaan, tidak punya apa-apa gitu ya, artinya ilmu tidak punya, ya harta tidak punya, itu kan susah ya. Tapi kalau masih ada salah satunya, umpamanya saja masih punya ilmu gitu ya, masih bisa kita sharing-sharing ya, kita amal ilmu. Kalau kita masih punya kekayaan, nah kekayaan kita ini bagaimana caranya untuk bisa kita gunakan supaya bermanfaat bagi orang lain. Itu. Kemudian pangkat jabatan belum tentu bisa membuat kita bahagia. Nah itu seringkali kita dengar itu ya. Memang ya belum tentu, tetapi pangkat dan jabatan itu jika digunakan untuk ya bisa berbuat baik pada orang banyak dan diniatkan karena Allah, akan berpeluang besar untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi kalau pangkat jabatan ini ya kemudian kita artikan sesuatu yang belum ya membuat kita bahagia, ya mungkin bisa saja ya, tetapi ya yang perlu kita pikirkan kembali itu kan ini bagaimana pangkat jabatan itu kita dapatkan dengan cara yang halal ya. Kemudian kalau kita ini sudah memiliki pangkat dan jabatan, peluang untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain itu sangat besar gitu. Jadi kita ini mengambil satu keputusan, mengambil satu langkah sedikit aja gitu ya, itu bisa efeknya bisa besar gitu. Sehingga sebetulnya ya pangkat dan jabatan itu mengatakannya jangan dikatakan yang negatif. Pangkat jabatan belum tentu bisa membuat kita bahagia. Mungkin bisa dirubah, pangkat dan jabatan sangat mungkin ya membuat kita bahagia gitu. Jadi menjadi positif ya. Kembali kepada bagaimana caranya ya. Terus kemudian kita ini kan selalu berpikir bagaimana bermanfaat bagi orang lain. Jadi keputusan-keputusan yang kita ambil pada saat kita punya pangkat dan jabatan, ya kita gunakan untuk supaya itu bermanfaat bagi orang lain. Jangan sebaliknya, ya keputusan langkah kita itu justru banyak merugikan orang lain gitu. Nah itu justru malah dosanya juga lipat-lipat gitu. Ya jadi jadi pangkat jabatan memang belum tentu, tetapi sangat mungkin untuk membuat kita bahagia gitu. Kemudian pangkat jabatan itu justru kita gunakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati ya. Maksudnya bahwa kebahagiaan yang sejati itu bisa kita dapatkan manakala pangkat dan jabatan itu kita pikirkan kembali bagaimana mendapatkannya, bagaimana menggunakannya gitu. Kemudian kita bandingkan ya, bandingkan. Ini selalu saya bandingkan begitu. Kalau kita ini tidak punya pangkat dan jabatan, ya bisa sih bahagia itu karena bukan milik orang yang punya pangkat dan jabatan saja, tidak. Orang melarat di pinggir di bawah jembatan itu juga memiliki kebahagiaan sendiri gitu ya, karena begitu dia dapat uang sehari itu katakanlah 250.000, luar biasa bahagia, bisa makan bahagia gitu. Tetapi mungkin kesempatan ya untuk mendapatkan satu kebahagiaan yang kualitasnya itu tinggi, mungkin harus ini ya punya pangkat dan jabatan itu ya. Tinggal berpikir kita ini bagaimana caranya, kembali bagaimana mendapatkan pangkat dan jabatan tersebut dan bagaimana menggunakannya itu. Kemudian kecantikan dan ganteng belum tentu dapat menjamin hidup bahagia. Iya, pertanyaannya apakah kalau kita ini berwajah jelek itu pasti ada jaminan hidup bahagia gitu ya. Jadi seringkali itu kecantikan ganteng itu belum tentu menjamin hidup bahagia. Tetapi pertanyaannya coba, apakah kalau kita punya wajah jelek ya, tidak cantik itu bisa menjamin hidup bahagia gitu ya. Jadi diberikan wajah cantik ya atau ganteng itu adalah nikmat dan berkah. Jika kita mau mensyukuri dan menggunakan nikmat tersebut di jalan Allah,
peluang untuk mendapatkan kebahagiaan itu lebih besar gitu ya. Sekarang kita berpikir bagaimana nikmat itu bisa kita gunakan ya untuk menggapai kebahagiaan yang sejati. Kemudian yang paling bahagia bukanlah orang yang memiliki popularitas gitu. Itu kan seringkali diomongkan juga ya, menjadi fenomena gitu ya. Memang tidak salah, tetapi popularitas itu akan membuat banyak orang ya, atau kita dikenal banyak orang, dan tentu kalau kita ini terkenal banyak followernya kan gitu. Dengan atau jika popularitas digunakan untuk hal yang positif, maka justru akan memberikan ladang amal jariah. Jadi kalau orang itu followernya banyak, kemudian orang yang fan-nya, kemudian orang yang setia mengidolakan banyak, apa yang kita sampaikan, jadi pesan-pesan yang kita sampaikan itu justru memberikan inspirasi, kemudian juga akan ditiru ya, termasuk sikap dan perilaku kita ya. Ini yang perlu dipikirkan lagi itu kan, kalau kita ini menjadi orang populer gitu ya, itu masalahnya kita harus berpikir bagaimana tindakan, sikap, perilaku kita supaya nanti followernya atau fan-nya, penggemarnya itu bisa mencontoh yang baik-baik. Kalau kita menjadi orang populer mencontohkan tidak baik, ditiru oleh anak buah, maka dosanya juga akan besar. Jadi kembali ya, pemikirannya itu kan bagaimana kita memanfaatkan ya. Peluang untuk mendapatkan kebahagiaan sejati akan lebih besar asal kepopuleran itu didapatkan dan digunakan di jalan Allah. Bandingkan kalau kita menjadi orang yang tidak populer, kan biasa-biasa saja, itu amal kita ya itu ya biasa, artinya tidak sebesar kalau orang memiliki popularitas. Tetapi orang yang memiliki popularitas yang tinggi kemudian berbuat tidak baik, maka dosanya juga akan berlipat-lipat itu gitu ya. Kecerdasan dan kepintaran belum pasti orangnya bahagia. Ya, kecerdasan otak adalah anugerah Allah, jadi harus kita syukuri gitu loh. Kemudian kreativitas dan inovasi itu didapatkan dari orang-orang yang cerdas ya. Mungkin ya ini nanti akan ada semacam fenomena bahwa orang pinter ya itu keblinger, itu seringkali terjadi. Nah, ini kan makanya perlu dipikir ulang, rethinking itu kan di situ gitu ya. Jadi bagaimana kecerdasan otak itu dilengkapi dengan kecerdasan hati dan kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi banyak orang gitu. Jangan mengejar sukses dunia karena belum tentu membawa kebahagiaan. Nah, ini juga mungkin perlu dipikirkan kembali. Sukses dunia itu memang belum tentu sukses di akhirat. Hakikatnya dunia akhirat itu tidak bisa dipisahkan. Sehingga kalau kita ini kepingin sukses di dunia juga sukses di akhirat, ya tentu kita ini harus melakukan satu kesuksesan ya. Jadi kita sukses di dunia ini adalah sukses yang mulia itu gitulah, kata Abi ini kan ada sukses mulia. Nah, sehingga sukses di sini itu jadi rethinkingnya itu begini. Jadi kita ini kepengen sukses kan gitu ya. Nah, pemikiran ulangnya atau pikiran yang harus dimunculkan bahwa sukses itu harus dicapai dengan cara yang halal. Gitu. Kemudian kesuksesan kita itu digunakan untuk hal-hal yang memang bermanfaat bagi orang lain. Jadi sukses sejati itu adalah sukses yang didapatkan dengan cara yang halal, ya digunakan untuk kepentingan orang banyak, sehingga sukses itu bisa sukses di dunia dan juga bisa sukses di akhirat. Itulah ungkapan-ungkapan yang perlu dipikirkan ulang agar kita dapat menggapai kebahagiaan sejati, yaitu kebahagiaan dunia akhirat yang diridhoi oleh Allah. Ya, kesimpulannya, kebahagiaan yang ingin kita gapai adalah kebahagiaan dunia dan akhirat yang diridhoi oleh Allah. Kebahagiaan itu bisa kita usahakan, tergantung bagaimana kita mengelolanya ya. Kemudian ungkapan-ungkapan yang ada tentang kebahagiaan harus dicerna dengan hati dan pikiran yang bersih
ya, sehingga ungkapan-ungkapan itu bukan merupakan atau menjadikan momok sehingga kita tidak mau mengarah ke sana, tetapi kita pikir ulang dengan pikiran atau hati yang jernih, ya, supaya ungkapan-ungkapan itu justru menjadi motivasi gitu ya. Kemudian sukses sejati adalah suksesnya orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan berpeluang besar untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Sahabatku, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan rethinking for happiness. Jadi berpikir kembali ya tentang kebahagiaan. Ya tentu saya tadi hanya memfokuskan kepada ungkapan-ungkapan yang selama ini menjadi bukan menjadi kendala sih, satu ungkapan menjadi satu barir atau hambatan kita untuk berpikir yang jernih ya, karena sudah ditakut-takuti ya bahwa pangkat jabatan tidak mendatangkan bahagia, ya kekayaan tidak bisa membahagiakan dunia akhirat dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita pikirkan tadi. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, saya kembalikan lagi ke Abi. Monggo Abi. Baik, terima kasih Pak Suyitno atas pemaparannya selama 1 jam Rethinking of Happiness, dan kita sudah mendengar bagaimana ternyata kebahagiaan itu bisa datang dari segala macam cara, dan ternyata kebahagiaan itu juga tidak perlu sesuatu yang susah gitu ya untuk mencapainya, karena sebenarnya orang menjadi kaya, orang menjadi berpangkat, menjadi terkenal, punya istri yang cantik, punya anak yang baik dan sebagainya, itu bukan sebenarnya sesuatu yang membuat orang bahagia. Tetapi kebahagiaan itu tergantung bagaimana orang itu mampu menghasilkan sesuatu dan bisa memberikan kepada orang lain sesuatu yang bermanfaat. Dan terutama yang paling penting adalah orang tersebut mempunyai rasa syukur yang cukup dalam kepada Sang Maha Kuasa, dalam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan sanggup memberikan kepada orang lain, itulah sebenarnya letak kebahagiaan yang sebenarnya. Apapun orangnya, apakah dia kaya, miskin, tua, muda, punya istri cantik atau tidak dan sebagainya, kalau kita mampu bermanfaat untuk orang lain, hidup kita ini bermanfaat untuk kemaslahatan umat, makalah itu sesungguhnya kebahagiaan. Kalau orang yang sudah menjadi kaya, sudah menjadi pejabat, dia akan bahagia secara sejati kalau dia bisa memberikan kelebihannya itu untuk menolong atau memberi orang lain dengan cara yang benar. Dalam posisi seperti inilah kita sebagai manusia yang diposisikan sebagai khalifah di muka bumi ini bisa ditakdirkan, dihadirkan untuk memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Jadi kita berbahagia, orang lain juga berbahagia. Itulah sukses mulia dunia akhirat. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat IG Live dimanapun Anda berada, Jumat Berkah, dan ini nih adalah waktu yang luar biasa untuk kita bisa bersama-sama, dan selamat datang kepada Mbak Wita Sun Live yang sudah hadir di acara hari ini. Kami akhiri acara hari ini dengan ucapan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya, terima kasih atas waktunya yang telah disediakan kepada kita, terima kasih kepada Pak Suyitno atas pemaparannya. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat melakukan ibadah puasa, dan kita berweekend bersama keluarga. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yino. Waalaikumsalam. Tutup ya Pak. Ya.